Syibdasana Fadila. Perkenalkan, nama saya Naswarski Nurganiun. Perkenalkan, nama saya Bita Maisa Fila. Perkenalkan, nama saya Erin Putri Ardianti. Perkenalkan, nama saya Salwa Emilia Dewi Pramita. Kami akan menceritakan sejarah Kota Jombang. Saya Syibdasana Fadila, saya akan menceritakan sejarah Kota Jombang. Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1,159,50 km pangkat 2 dan jumlah penduduknya 1,201,557 jiwa 2010. Terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.3030 jalur Surabaya Tulungagung serta jalur Malang Tuban. Saya Oniza Wildani akan melanjutkan cerita dari Syibdasana Fadila. Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam, pondok pesantren di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, Pesantren At-Tazib, PA, dan Darul Ulum Rejoso. Saya Salwa Emilia Dewi Pramita akan melanjutkan cerita dari Oniza Wildani. Banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang. Di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasyim, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nukolis Masjid, serta budayawan Emba Ainun Najib dan seniman cucuk khususnya. Saya Naswarski Nurganiun akan melanjutkan cerita dari Salwa Emilia Dian Pramita. Konon kata Jombang merupakan singkatan dari kata berbahasa Jawa yaitu Ijo Indonesia hijau dan Abang Indonesia merah. Ijo mewakili kaum santri agamis dan Abang merah mewakili kaum abangan nasionalis atau kewajiban. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen dijelaskan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Saya Bita Maisa Fila akan melanjutkan cerita dari Naswarski Nurganiun. Sejarah Jombang. Penemuan fosil Homo mojokertensis di lembah Sungai Brantas menunjukkan bahwa seputar wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang diduga telah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Saya Erin Putri Ardianti akan melanjutkan cerita dari Abita Maisa Fila. Tahun 929, Raja Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Diduga karena letusan Gunung Merapi atau serangan kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan yang baru ini terletak di Watugaluh. Penerus Empu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya 947 sampai 985 dan Dharma Wangsa 985 sampai 1006. Tahun 1006 Sekutu Sriwijaya menghancurkan ibu kota kerajaan Mataram dan mengalahkan Raja Dharma Wangsa. Airlangga putra mahkota yang ketika masih muda berhasil meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya dan ia menghimpun kekuatan untuk membangun kembali kerajaan yang telah runtuh. Bukti petilasan sejarah Airlangga sewaktu menghimpun kekuatan ini dapat dijumpai di Sendang Made, Kecamatan Kuda. Tahun 1019 Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan yang kelak wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, serta mengadakan perdamaian dengan Sriwijaya. Saya Syibdasana Fadila akan melanjutkan cerita dari Erin Putri Ardianti. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Sedang Gapura Selatan adalah Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Hingga ini banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefiks Mojo.
Di antaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Saya Auniza Wildani akan melanjutkan cerita dari Siddhasana Padilla. Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di kawasannya, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Sering dengan melemahnya pengaruh Mataram, kolonialisasi Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-18. Dan juga seperti di daerah lain juga pernah diduduki oleh bala tentara Dai Nippon Jepang pada tahun 1942 sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saya Salwa Emra dan Ramita akan melanjutkan cerita dari Auniza Wildani. Jombang juga menjadi bagian dari wilayah Gerakan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa juga berkembang dengan adanya 3 kelenteng di wilayah Jombang dan sampai sekarang masih berfungsi. Etnis Arab juga berkembang cukup signifikan sehingga kini masih ditemukan sejumlah kawasan yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa dan Arab, terutama di kawasan perkotaan. Saya Erin Putri Ardianti akan melanjutkan cerita dari Abhita Meisavila. Tahun 1910, Jombang memperoleh status kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto dengan Raden Adipati Arya Soeroa Diningrat sebagai Bupati Jombang pertama. Di masa pergerakan nasional, wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam melawan kolonialisme. Beberapa puteran Jombang merupakan tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU dan pernah menjabat Ketua Masyumi, dan Kiai Haji Wasyid Hasyim, salah satu anggota BPU PKI termuda, serta Menteri Agama RI pertama. Saya Abhita Meisavila akan melanjutkan cerita dari Erin Putri Ardianti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Saya akan memperlihatkan tari remo dari daerah Jombang. Saya akan memperlihatkan pakaian adat dari daerah Jombang, pakaian adat Guyuk, dan pakaian adat Luri. Saya akan memperlihatkan alat musik tradisional dari daerah Jombang yang bernama alat musik kentrung. Saya akan memperlihatkan lagu dari daerah Jombang, yaitu lagu Arek Jombang. Kopi ketan kebon raja kutha Jombang ngelingake yuk manis sing klambi abang klambine ora ganti-ganti klambine ora ganti-ganti Mas bisa wae. kopi ketan wayah wengi wayah padang lambe tipesmu sansaya dadi kangenan Kangene mung karo lambe. Kangene mung karo lambe. Saya akan memperlihatkan makanan dan minuman daerah asal Jombang. Makanan ketan merdeka, makanan kue jenang kupas, makanan tahu pong Gloria, minuman CB Coffee Bir, minuman sari temulawak,
Minuman Sari Zurza. Saya akan memperlihatkan candi yang berasal dari Jombang. Candi Pundong, Candi Arimbi, Candi Pertitaan Sumber Beji. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.